Oke, selamat malam, salam sejahtera, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu atau tolong ayo lagi gini ya. Lagi darurat. Oke ya, jadi malam ini nih kelasnya adalah semacam pengantar untuk memahami buku Letting Go. Walau sebenarnya sih minggu kedua tuh atau minggu besok tuh udah ada beda bukunya ya, tapi sambil nunggu waktu itu kebetulan mungkin bukunya juga udah sampai, maka kita perlu kuliah pengantar gitu ya. Jadi kuliah pengantar itu fungsinya untuk memberikan perspektif ya, perspektif kerangka untuk memahami buku Letting Go itu. Pertama kali kalau biar nggak salah memahaminya tuh ya, bahwa kan penulisnya tuh kan David R. Hawkins ya. David R. Hawkins ini dia adalah seorang spiritualis, tapi spiritualisnya itu spiritual klinis. Dia juga seorang peneliti dan mistikus ya. Jadi itu dia menulis dari perspektif seorang spiritual science. Jadi buku itu ditulis dari kacamata seorang spiritual science. Kita berangkat dari sini. Spiritual itu apa sih? Jadi ilmu spiritual itu objek materialnya apa gitu kan? Jadi kan namanya ilmu itu mesti dia punya objek material. Objek material itu misalnya misalnya itu spesialis jantung, maka objek materialnya dia jantung gitu kan. Atau misalnya spesialis bedah tulang, maka objek material ilmunya itu mesti tulang dan pembedahan kan gitu tuh. Jadi kita mesti tahu dulu objek material dari yang dibahas ini apa. Buku ini itu sebenarnya masuk ranah objek materialnya apa. Itu dulu ya. Kita susun dulu cara membacanya. Maka kalau kita lihat, kalau kita mempelajari spiritual science itu, objek materialnya adalah diri. Maka dia berbeda itu spiritual dengan religius atau dengan teologi. Teologi itu kan ilmu yang objek materialnya itu tentang Tuhan gitu. Jadi spiritual itu tidak membahas tentang Tuhan karena bukan objek materialnya dia. Nah, kita kan kadang-kadang dicampur ya. Nah, di dalam ilmu itu ada namanya objek material. Kalau yang biasa kuliah itu ya mungkin sering dengar ini ya, ini kan istilah filsafat. Nah, berangkat dari objek material inilah kita akan membahas Letting Go gitu. Jadi mesti kita mengerti dulu diri itu apa sebenarnya, ya toh? Maka mesti kita mengerti diri dulu atau kita simpulkan dulu diri itu apa. Kalau ini nggak didefinisikan, maka kita tidak akan begitu nggak akan begitu signifikan dalam memahami buku Letting Go. Karena Hawkins itu menulis selalu dalam konteks
diri. Kan gitu. Mari kita coba dekati ya dengan topik besarnya itu adalah tentang diri. Nah, kalau bahasa Indonesianya kan ini, kalau bahasa aslinya itu self ya. Diri itu self. Diri itu apa? Diri itu adalah keseluruhan keberadaan gitu ya. Jadi diri itu keseluruhan keberadaan, mulai dari yang sifatnya ilahi sampai yang materi. Jadi diri itu nggak bisa dipisah-pisah. Misalnya kayak kajian psikologi, oh ada otak ini itu bukan diri. Diri itu keseluruhan eksistensi, keseluruhan keberadaan kita gitu. Di dalamnya ya ada keilahian, ada kemanusiaan, ada materi, ada sosial, itu namanya diri. Itu diri. Lalu ada namanya kesadaran diri ya, self awareness. Nah, ini yang berbeda-beda nih tingkatannya. Tingkatan kesadaran dirinya itu berbeda-beda. Jadi diri dan tingkatan kesadaran diri itu berbeda-beda, tapi diri itu keseluruhan sama. Jadi kalau ibaratnya itu ini kita jadikan objek materialnya itu diri, dia keseluruhan keberadaan mulai dari keilahian itu, atau kalau ini mulai dari ruh sampai materi sampai sosial malah. Pokoknya di mana manusia hadir itu diri itu. Dia hadir sebagai ya ayah, itu berarti ada diri. Dia hadir sebagai karyawan, di sana ada diri. Dia hadir sebagai seorang intelek, itu diri juga. Jadi diri itu keseluruhan. Keseluruhan keberadaan kita. Itu pusat kajiannya di situ dia. Lalu ada kesadaran diri, ada self-awareness. Kemampuan mengamati diri. Mungkin terkesan ini ya, terkesan bahasanya kok kaku ya. Ya memang ini agak bukan agak ilmiah, memang ini kajian ilmu gitu, bukan kayak motivasi misalnya. Jadi bukan kayak motivasi, bukan kayak pengajian biasa, itu bukan. Ini memang disiplin ilmu. Karena nanti letting go versi Hawking itu artinya, kalau di dalam masyarakat ada kata sabar gitu ya. Ada ikhlas. Mungkin kita akan samakan saja dengan ini. Tetapi dalam letting go itu, dia bisa jadi berbeda. Dan sebenarnya secara klinis itu beda dia. Beda. Kalau kata ikhlas, tawakal itu kan dikaitkan dengan kehendak Tuhan ya. Tapi kalau letting go itu dikaitkan dengan kemampuan diri. Kalau dalam agama kan ikhlas, tawakal, ini kan dikaitkan dengan kehendak Tuhan. Sementara letting go itu dikaitkan dengan kemampuan diri. Kemampuan diri ada padanya. Ya, itu dulu. Dan memang ini tidak bisa dipelajari satu kali gitu, enggak. Makanya kita coba adakan beda buku gitu ya. Kita adakan beda buku, lalu ini akan berlanjut sampai betul-betul terpahami. Oh, letting go itu ini, sebuah ilmu. Letting go itu adalah sebuah ilmu.
Bukan sekedar kita misalnya sabar gitu ya. Bukan, dia adalah sebuah kemampuan diri untuk untuk terlepas dari dunia eksternal gitu. Nah, self awareness ini terkait dengan evolusi gitu. Evolusi spiritual atau tingkat atau makom spiritual. Makom spiritual itu terkait dengan posisi diri gitu. Jadi evolusi spiritual itu menentukan posisi diri. Malam ini kita coba bahas posisi diri dulu ya, kita coba bahas. Jadi kemampuan diri itu terkait dengan perubahan posisi diri. Kalau posisi dirinya Anda berubah atau nggak mengalami evolusi, maka kemampuannya tetap seperti yang sebelumnya. Mari kita lihat kajian tentang posisi diri. Posisi diri, nah ini dia. Kalau kita lihat mungkin di buku Letting Go itu udah ada ya, tentang tabel kesadaran, yang kemudian tabel kesadaran tadi itu dibagi dua secara umum. Ada force, ada power gitu. Sebenarnya istilah force dan power ini merujuk pada posisi diri. Merujuk pada posisi diri. Posisi diri ada yang posisi force, ada yang posisi power. Posisi force itu artinya diri tergantung pada dunia eksternal. Jadi diri itu tergantung. Diri itu tergantung itu. Jadi benda-benda materi itu menjadi tempat bergantungnya diri, kalau begitu ya. Diri itu tergantung pada alat-alat, pada benda. Jadi dunia eksternal itu adalah dunia materi, dunia konsep, dan dunia peralatan gitu ya, benda-benda. Diri tergantung pada ini semua. Itu yang disebut dengan posisi force. Ada tingkatan jiwa seperti itu. Jadi diri itu kalau masih tergantung pada peralatan, benda-benda, pada konsep-konsep pikiran, atau pada materi, maka itu posisinya dia posisi force. Ya kan? Karena dia tergantung pada peralatan, benda-benda, konsep, maka diri itu menjadi adaptif. Jadi diri itu sifatnya adaptif. Apa adaptif itu? Diri itu kena pengaruh. Adaptif artinya kena pengaruh. Atau lebih tegasnya lagi, bukan kena pengaruh, tetapi memang sepenuhnya dalam pengaruh. Dalam pengaruh. Atau kalau lebih tegas lagi, dalam kekuasaan. Atau dikuasai gitu. Diri itu dikuasai oleh force, itu artinya diri dikuasai oleh benda-benda materi gitu.
Artinya diri itu secara kejiwaan tuh kita dikuasai oleh dunia eksternal. Itu artinya posisi force tuh gitu. Jadi dalam hal ini diri itu adaptif. Hanya menyesuaikan saja pengaruh dari eksternal gitu. Itu dulu. Jadi ditulis dulu. Oh, force itu seperti itu definisinya. Sebuah posisi diri yang dikuasai oleh dunia eksternal. Misalnya, ya kehilangan pekerjaan, lalu dia depresi. Berarti pekerjaan itu telah menguasai diri. Ya, toh? Atau misalnya yang habis ditinggal sama pacarnya, lalu dia hancur perasaannya, berarti dirinya itu dikuasai oleh dunia eksternal. Hubungannya itu menguasai dirinya. Itu yang disebut dengan posisi force. Ya, dah. Jadi diri itu posisinya adaptif, kata kuncinya itu. Pada posisi force ini, diri itu posisinya adaptif. Adaptif itu dia menyesuaikan dunia eksternal. Adaptif artinya menyesuaikan dunia eksternal. Itu force. Diri menyesuaikan. Posisi force itu seperti itu. Sementara posisi power itu diri memberi bentuk. Diri memberi bentuk dunia eksternal. Artinya diri itu berpartisipasi. Kalau power itu partisipatif, kalau force adaptif. Itu dulu, dipegang dulu. Jadi posisi diri itu dalam secara umum ada pada ketegangan, kalau nggak partisipatif, dia adaptif. Itu dulu. Jadi kita kunci dulu di situ. Soal posisi diri ini. Gitu. Oke ya. Jadi kita kunci dulu. Jadi nanti letting go itu artinya apa? Jadi posisi diri itu akhirnya kita ketemu. Bang Aswar monitor. Kunci di situ bahwa posisi diri dia bisa adaptif, dia bisa partisipatif. Di situ dulu. Oke, di situ dulu ya. Jadi biar enak tuh mainnya. Ya. Jadi itu ya. Nah, pola partisipatif itu banyak, dari 200 sampai 1000. Jadi setiap angka ini menunjukkan cara berpartisipasi yang beda gitu. Sementara pola adaptif itu mulai dari 20 sampai 175. Makanya kan kemudian tuh kajian ini dia harus diikuti terus gitu. Tidak bisa sifatnya kayak motivasional gitu. Karena ini nanti kita akan mengenali posisi-posisi diri kita sendiri sebenarnya. Jadi ini kita akan mengetahui, kalau bahasa
ini ya, hati kita sendiri, posisi kecenderungan hati kita. Kalau kita ubah diri itu menjadi istilah hati, biar lebih familiar, itu artinya kita akan mempelajari kecenderungan hati kita. Tapi kita gunakan aja kata diri ya, biar enggak biar ada sedikit pergeseran istilah. Jadi posisi diri kita itu kalau nggak ada ilmu, kita nggak akan tahu apakah kita adaptif atau kita partisipatif. Kalau nggak ada ilmu untuk menilai, untuk bercermin, kita nggak akan tahu apakah selama kita hidup ini lebih banyak adaptif atau lebih banyak partisipatif, ya toh? Seperti itu. Makanya kalau kita tahu ilmu, kita bisa jujur menilai diri kita. Ternyata diri saya lebih banyak adaptif. Kalau lebih banyak adaptif, adaptifnya di mana? Apakah di 20, 30, 50, 75? Itu rapi kalau dalam spiritual science. Atau kalau dia partisipatif, partisipatifnya di mana? Apakah di 200, 250, 310, 350, 400, atau di mana? Itu rapi dalam spiritual science. Ini kan kajian yang benar-benar baru, ya. Tidak pernah kita mendapatkan sebuah pendidikan diri, pendidikan jiwa yang Halo, Mas War. yang dalam gitu. Oke ya, kita lanjut dulu. Kalau adaptif itu dia melahirkan penderitaan dan kesenangan. Itu adaptif tuh dia menderita atau dia senang. Kalau partisipatif itu orang Jawa ya. Kalau yang ini bunga susah. Bunga susah. Kalau yang ini bagio. Orang Jawa bilangnya gitu. Nah, lebih fasih orang Jawa sebenarnya. Kalau yang adaptif itu bunga susah, pasti dia kalau nggak bunga susah. Tapi kalau yang partisipatif mesti bagio. Pasti bahagia. Itu dalam bahasa Jawa. Seperti itu. Ini jadi memang ilmu tentang diri sendiri ya, ilmu jiwa. Jadi ilmu tentang diri. Bang Yaswar monitor. Bang Yaswar. Ini mungkin ini ya, apa namanya? Posisi kalau yang di sini kan sampai sini ini di bawah 200 itu
force, posisi di mana diri itu adaptif. 200 ke atas itu power, artinya diri itu partisipatif. Nah, di sini kemudian tuh ada angka 20, 30. Ini menunjukkan apakah diri itu adaptifnya dalam penderitaan atau adaptifnya dalam kesenangan gitu. Itu pembagiannya gitu. Di bawah 125 itu adaptif yang sifatnya sifatnya penderitaan. Tapi yang 125 ke atas sampai 175 dia adaptif, tapi adaptifnya bersifat kesenangan gitu. Jadi begitu gitu. Jadi ini memang ya mesti teman-teman butuh serius sedikit mempelajarinya gitu. Biar kemudian tuh bisa menilai sehari-hari saya itu dominan di mana, apakah adaptifnya di penderitaan. Jadi orang-orang itu kalau udah penderitaan itu sudah menjadi kebiasaan, maka dia nggak terasa menderita lagi. Makanya kemudian tuh banyak orang katakanlah miskin, dia tidak berjuang lagi untuk tumbuh karena dia sudah adaptif, dia sudah comfort zone di zona penderitaan. Jadi kalau orang itu sudah merasa nyaman atau sudah bisa adaptasi dalam penderitaan, maka dia akan merasa baik-baik saja. Ternyata itu adalah penderitaan gitu. Begitupun dengan di kesenangan. Orang itu kalau sudah comfort zone di kesenangan, maka dia merasa hidupnya baik-baik saja. Padahal itu kalau secara ilmu, itu jiwanya masih di tingkat force, dipengaruhi oleh dunia materi, dunia pikiran gitu. Mungkin biar teman-teman bersemangat ya, bersemangat lagi dalam belajar. Ini nanti saya mau tampilkan slide di buku Lettinggo nggak ada, tapi di buku Hawking yang lain itu ada hubungan antara posisi diri dengan kualitas kehidupan. Biar saya motivasi dulu ya, biar semangat. Jadi biar semangat nanti mempelajari secara mendalam. Orang-orang yang terlanjur misalnya adaptif dalam penderitaan, maka dia akan terus mengulang-ulang penderitaan itu seolah-olah bahwa penderitaan itu adalah hal yang normal. Begitupun dengan kesenangan. Kalau orang itu sudah mampu adaptif dalam kesenangan, maka dia akan merasa bahwa kesenangan itu adalah hal yang normal. Begitupun dengan orang-orang yang power, kebahagiaan itu menjadi normal. Makanya kemudian tuh kok orang kaya misalnya gampang banget nyari uang. Karena dirinya sudah adaptif, partisipatif ya, sudah mampu partisipasi pada level tinggi. Sementara orang susah, dia jualan apapun tuh hasilnya selalu sama. Kenapa? Dia sudah dirinya sudah terlanjur adaptif di wilayah yang penderitaan misalnya. Seperti itu. Dan itu orang kemudian tuh dia mungkin berdoa, tetapi dia tidak mau pindah tuh posisi dirinya. Dia berdoa sama Tuhan, ya Allah, ini gini. Tapi syaratnya itu pindah posisi dulu. Pindah posisi, jangan bergantung ke eksternal gitu. Tetapi eksternal itu adalah kita yang bentuk gitu. Ini kita lihat ya, kita bisa lihat. Nah, di sini di bawah 200 itu banyak masalah dalam hidupnya. Ada potensi kriminalitas, kebahagiaannya paling banyak 15% seumur hidup. Mungkin kalau dalam Islam ya pas lebaran aja nih.
pas Lebaran, pas hari-hari besar aja ya, pas ada undangan-undangan, gitu. Selebihnya dia aktif lagi dalam penderitaan atau dalam kesenangan. Lalu ada potensi kemiskinan, lalu ada potensi pengangguran. Jadi dari sini jelas sekali bahwa posisi diri yang adaptif itu akar dari segala penderitaan manusia sebenarnya. Musibah bagi manusia itu ketika posisi dirinya tergantung pada dunia eksternal. Tapi kalau kita lihat lagi di atas ini, yang kategori power, situ kita lihat, semakin ke atas dia semakin tidak ada masalah. Kenapa? Energi atau cara berpartisipasinya itu berbeda. Cara partisipasi di tingkat 200 dengan di tingkat 500 itu berbeda. Makanya kemudian masalahnya menjadi berbeda gitu. Itu ya pengaruh dari posisi diri. Dan posisi diri ini bekerja di tingkat bawah sadar. Harap diingat bahwa posisi diri itu adalah bekerja di tingkat bawah sadar gitu. Orang tuh nggak bisa, jadi posisi diri ini sifatnya unconscious, bawah sadar dia. Makanya kemudian tuh harus disadari, bukan pikiran sadar nih. Jadi kita nggak bisa, aku milih ini aja deh, kita afirmasi, saya milih yang 500 aja, ceria aja. Saya akan bertahan di situ, nggak bisa begitu. Maka dia harus tuh menyadari posisi-posisi di sini, tersadari semua, baru kemudian dia bisa pindah. Kalau nggak sadar ya berarti dia mau ngomong berapa kali pun nggak akan pindah. Kenapa? Dia nggak tahu tentang ini. Mau tahu-tahu dia, saya 600 saja, peace. Lah memang itu pikiran sadar. Ini kan bersifat bawah sadar. Maka yang bawah sadar ini harus disadari biar kita bisa memilih. Jadi diri kita bisa memilih kalau dia punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu tentang ini, dia tidak akan bisa memilih. Dia akan sepenuhnya dikontrol oleh program-program bawah sadar ini gitu. Jadi itu dulu. Atau mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan, biar nggak panjang dulu ya. Atau mungkin merasa, wah, aku belum belajar ilmu ini. Atau ada yang merasa, kok mumet kepala saya mempelajari ini. Ya, kira-kira saya mau sampai di sini ini, minta respon dulu deh dari teman-teman. Apakah misalnya saya tambah pusing? Atau yang lain merasa, ini ilmu baru, belum pernah saya pelajari. Atau apa? Coba saya minta respon dulu ya dari teman-teman gitu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Langsung ke Anwar atau ke moderator dulu nih? Di chat aja kayaknya, di chat ya. Oke. Jadi teman-teman coba di ini ya, tadi respon dirinya itu apa? Ini kok rumit? Atau, ini saya belum pelajari ilmu ini ilmu baru berarti, kan gitu. Teman-teman tuh masuk yang mana? Tadi pas mendengarkan penjelasan saya, teman-teman mendengar atau mengalami ilmu baru masih mumet, oke? Ayo yang lain, saya pingin tahu ilmu baru mencerahkan ya, terus yang lain. Kalau
Jadi ini jujur, kita mulai menyadari, oh diri kita. Jadi kita mulai menyadari kecenderungan diri kita gitu. Apakah dia mengeluh atau dia optimis? Ya ini mulai. Jadi ayo yang lain. Loh, kalau paham tuh nggak mungkin muter-muter. Mungkin belum paham gitu ya. Baru dengar, tapi belum paham. Kalau udah paham tuh udah selesai. Pasti bisa berubah. Bang, ada nggak kasus alam bawah sadarnya? Ya nggak mungkin. Bawah sadar itu program ini isinya tuh. Sebenarnya bawah sadar itu programnya ini. Diri kita hadir, jadi diri kita itu dikontrol oleh program-program ini. Makanya ada orang yang gampang sekali dia sukses. Kenapa? Dia sudah mampu di sini gitu. Ada juga yang sulit sukses. Itu berarti dia bawah sadarnya dirinya diprogram oleh program-program adaptif gitu. Jadi ini memang membutuhkan kejujuran diri ya. Kejujuran diri, kejujuran bahasa gitu. Kalau udah paham berarti harusnya udah tahu semua ini. Ini kalau udah paham. Kalau udah paham semua pasti itu bisa memilih. Ya toh? Tapi kalau misalnya belum paham tapi menarik kayaknya nih. Atau setidak-tidaknya mulai ada prediksi. Oh, kayaknya saya berjuang selama ini adaptif deh. Ya kan gitu tuh. Kita mulai kira-kira gitu ya. Nah ini jadi pingin tahu diri ini sebenarnya lebih banyak atau dominan posisinya di mana. Oke, yang lain. Yo nggak apa ya, ntar ini coba nanti afirmasi itu tidak di ini dulu ya. Jadi kita memang ini murni ilmu. Ilmu itu cahaya. Jadi kalau udah berilmu itu nggak usah diafirmasi. Udah ya tuh. Jadi kita tidak bermain afirmasi di sini karena ini ilmu. Kalau udah tahu ilmunya itu sudah, dan ini ilmu tentang diri. Bukan ilmu, selama ini kan gini posisinya ya, ada diri kita, ada pikiran. Nah ini dipisah-pisah gitu kan. Kalau selama ini bukan diri, pikiran tapi. Sekarang itu kita naikin diri. Nah diri itu yang punya pikiran. Nah, diri ini dia yang mengetahui gitu, yang mengetahui. Jadi diri itu hanya posisinya dua, tahu atau tidak tahu. Nggak ada misalnya positive thinking, nggak. Dia tahu apa enggak. Jadi ini memang berbeda dengan metode-metode psikoterapi yang dimensi psikologi ya. Ini adalah dimensi spiritual. Diri itu hanya dua posisinya. Dia tahu atau tidak. Nggak bisa kalau dia diri itu nggak sadar, nggak bisa partisipatif. Dia belajar apapun, kembali lagi ke program adaptifnya gitu. Seperti itu. Oke ya. Biar lebih mudah ini kan tadi bagus tuh. Saya ingin tahu posisi diri saya di mana gitu kan. Itu menarik gitu tadi pertanyaan. Saya ingin tahu posisi diri saya di mana. Maka biar itu terjawab, mari kita dalami lebih dalam. Kita coba dulu dalami yang ini ya. Kita dalami yang ini. Yang bawah malam ini kita coba sampai yang sini dulu. Nanti pas di beda buku, kita akan teruskan sampai ke atas. Jadi teman-teman, biar tahu posisi dirinya,
Maka harus tahu ini angka-angka ini maksudnya apa, baru kemudian tuh, oh aku di sini, aku pernah di sini, aku pernah di sini. Ya, toh? Mari kita bahas tentang posisi diri. Kemungkinan posisi diri. Kita mulai dari shame. Shame ini posisinya itu sebagai yang terbuang. Tulis dulu ya, dicatat. Shame ini posisi sebagai yang terbuang. Jadi, kan tadi kita sepakati bahwa force ini kan dia tergantung pada dunia eksternal. Nah, itu dia terbuang. Posisinya dia terbuang gitu. Dia terbuang. Ini paling rendah nih, dan ini biasanya kalau yang mengalami ini orang dorong energinya itu, rasanya itu kepingin mati saja. Kepingin bunuh diri. Itu berarti dia di posisi sini. Ada dorongan ingin bunuh diri, ingin minum baygon, ada yang ingin menabrakkan diri di rel kereta, itu berarti dia didorong oleh energi shame sebagai yang terbuang. Jadi nggak ada gunanya lagi hidup. Maka dia mending mati. Dan itu bukan pilihan sadar tuh. Itu pilihan bawah sadar. Perasaan ingin mati itu kan nggak bisa dipilih. Enggak, jangan. Itu kan pikiran sadar ya. Dia energi ingin mati itu kuat sekali. Karena itu sebagai yang terbuang gitu. Oke ya, kita ini dulu, kita kenali dulu posisi-posisinya. Lalu ada guilt. Ini sebagai yang tertuduh. Sebagai yang tertuduh. Sebagai yang disalahkan. Nah, ini ya bagus, disalahkan. Mantap. Kayak apa rasanya disalahkan? Nah itu, seperti itu rasanya guilt. Posisi sebagai guilt itu sebagai yang disalahkan. Kayak gitu rasanya. Itu dulu. Oke, jadi teman-teman pernah nggak mengalami sebagai yang disalahkan? Nah, itu posisi dirinya berarti posisi guilt. Nanti teman-teman tuh sambil saya bacakan posisinya dulu. Oh, jangan ke angka dulu. Kita pastikan dulu posisinya itu. Ini kalau ke angka itu bahas soal kuantitatifnya ya. Tapi tahu dulu ininya, maksudnya dulu. Jangan langsung ke angka. Jadi baca peta ini bisa 2 tahun loh ini. Jadi membaca peta ini kita baca ininya dulu, levelnya dulu, maksudnya apa. Baru, jadi enggak bisa, kalau ini maka ini enggak. Iya, sering disalahkan, maka pasti merasa bersalah itu. Ya bukan bagaimana, jadi kita pernah nggak di posisi ini gitu loh. Jadi ini kita coba mengenali dulu posisi-posisi ini dan rasanya gitu kan. Kita coba kenali dulu. Jadi kita belum ngomong tentang bagaimana, tapi ini tentang apa dulu. Kita ngomongin guilt itu apa ya. Jadi pertanyaannya itu apa? What? Jangan pakai pertanyaan yang lain dulu, karena kalau nggak tahu apanya kan nggak bisa dibahas. Jadi harus tahu dulu apa. Baru kemudian ada tidak ini di dalam diri kita, atau posisi ini kita pernah nggak ngalami. Ya, toh? Seperti itu.
Jadi ini kita coba rapikan dulu ya. Jadi kita bertanya apa? Kita belum bertanya bagaimana, belum. Kita bertanya satu dulu, apa dulu. Makanya membahas peta ini bisa 2 tahun sendiri nih. Di komunitas kita udah 2 tahun tuh belum selesai bahas peta ini. Karena detail gitu. Oke ya. SEM itu apa? SEM itu artinya, maksudnya sebagai yang terbuang. Misalnya apa yang terbuang itu ya, bisa dibaca sih di buku Power Force-nya itu. Bisa dibaca di buku Power Force, ya misalnya dibanding-bandingin, gitu, dikatain, diusir, mengalami kekerasan seksual, itu dia bisa jadi jatuh sebagai yang terbuang. Nanti bisa di detailnya itu dibaca di bukunya ya. Tapi artinya itu sebagai yang terbuang, gitu. Nah ini kan nggak ada di buku terjemahan nih, sebagai yang terbuang ini. Paling diterjemahin malu. Padahal itu aslinya, dia adalah sebuah posisi diri sebagai yang terbuang. Nanti pas baca bukunya itu, SEM itu langsung dikasih keterangan sebagai yang terbuang. Oke ya, kita lanjut dulu. Lalu apati. Apati ini sebagai yang tertekan terus-menerus. Nggak bisa terus gitu loh. Jadi kalau ada, misalnya kok apa-apa nggak bisa, itu berarti ada pengaruh apati. Jadi apa-apa nggak bisa. Itu berarti apati itu. Posisi diri sebagai apati. Seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Malam ini kita ini dulu ya. Nanti kalau baca bukunya itu, oh begitu. Terus ada grief. Apa nggak enakan itu? Takut kali ya. Atau apati. Kalau nggak enakan tuh apa? Apakah takut atau tidak berdaya? Jadi harus harus diperjelas lagi bahasanya itu nggak enak itu maksudnya apa? Takut atau apati? Itu harus diperjelas tuh. Kita belum tahu apa itu apati atau takut. Itu harus diamati ya dengan jujur. Oke ya, apati itu sebagai yang tertekan terus-menerus. Takut berarti. Cemasan, kalau ada khawatir itu berarti fear gitu kan, anxiety. Itu ketakutan berarti. Ketakutan, keterancaman itu. Oke ya, kita ini dulu. Lalu ada grief sebagai yang ditinggal gitu. Sebagai yang ditinggal. Wah, perasaan bagaimana rasanya ditinggal. Ya, tuh. Enggak, kita jangan ke situ dulu ya. Ini pertanyaannya tidak kontekstual ini, Pak Kendi ya. Kita ke sini dulu deh, jangan ke persoalan bagaimana, jangan. Kita kenali dulu. Kita kenali dulu apanya gitu loh. Kadang-kadang itu kita langsung main ke bagaimana, padahal kita nggak kenal apa. Akhirnya jadi ribet karena nggak kenal apanya, maka kita mengambil cara ini. Cara itu kan kalau disesuaikan dengan apa, ya tuh? Disesuaikan dengan apanya. Oh, kalau ini berarti harus begini gitu loh. Kalau belum tahu apanya, itu kan repot. Sama dengan dokter belum tahu penyakitnya, dikasih obat, akhirnya ya bisa mati pasiennya. Jadi dokter itu kalau mau ngasih resep, harus tahu dulu
ini apa masalahnya. Baru kasih resep. Nah, di dalam masyarakat pengembangan diri kan nggak tahu apa, tahu-tahu ikut ini, ikut loh. Kamu itu ada apa kok ikut ini? Harusnya kan gitu ya. Kamu itu ada masalah apa kok ikut ini? Kamu itu ada masalah apa? Kok obatnya ini? Nah, kita kan dalam dunia pengembangan diri itu banyak borong obat. Tapi nggak tahu diri kita itu ada apa gitu loh. Nah, itu kita nggak tahu tuh. Tahu-tahu pokoknya kita beli obat, kalau obat ini bisa begini-begini. Iya, ntar dulu bisanya itu kan disesuaikan dengan diri saya ada apa. Kalau diri saya nggak ada apa-apa, dikasih obat itu ya nggak akan ada hasil begitu. Nah, logikanya seperti itu. Jadi harus tahu dulu apanya itu. Setelah tahu apa, baru kita kemudian kita bedah dengan ilmu ini juga. Oke ya, jadi grief itu sebagai yang ditinggal. Kalau kayak bahasa milenialnya, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, itu rasanya kayak apa? Sakitnya di sini katanya. Sakitnya tuh di sini, tunjuk dengkul. Kalau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya itu kan. Pernah nggak ngalamin? Itu nanti ditanya jujur pada diri sendiri. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Sakitnya tuh di dengkul. Oke ya, itu grief. Sakitnya di dengkul. Sakitnya tuh di sini, tunjuk dengkul. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Wah. Jenny kena Jenny. Ya pasti kenal lah. Siapa sih orang yang nggak pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Ya pokoknya kalau pernah itu udah pernah. Nggak usah dinilai semua karena salah saya itu malah jatuh ke guilty. Udah grief jatuh ke guilty karena salah saya. Ya toh. Kan gitu. Jadi ini memang bisa kompleks kadang-kadang. Bahkan sering ya. Nyelekit rasanya, ngenes kata orang Jawa tuh ngenes. Grief itu tuh rasanya ngenes. Ambiar. Ya tuh. Nggak bisa begitu, nggak bisa lepasin aja. Kamu terikat gitu loh. Jadi nggak bisa kita mengatakan, oh lepasin aja. Itu kan pikiran sadar. Coba kalau pas ngalamin. Masa bisa? Coba tanya yang ngalamin, bisa nggak ngomong lepasin aja? Nggak bisa. Ya makanya, ini kan, kalau orang nggak ngalamin, sama kan dengan motivator tuh. Ikhlasin. Lah kalau bisa sih enak. Ini itu dia terikat di sini kok. Suruh ikhlasin, nggak ada ilmu. Dia harus belajar ilmu ini, cara melepaskan dirinya dari sini. Bukan berdoa. Lah iya, kalau kata berdoa ini kan karena orang belum belum ngalamin tuh. Kalau orang ngalamin tuh nggak sempat berdoa, wong sakit. Kalau berdoa itu udah nggak sakit. Itu kan pikiran orang yang nggak ngalamin. Coba deh, pernah nggak sih ngalamin ditinggal gitu? Sempat nggak berdoa? Ya enggak. Wong sakit. Makanya kemudian tuh pokoknya tuh kita kesini dulu deh, jangan dikasihkan apa ya, kira-kira lakukan ini. Enggak bisa, itu pikiran sadar tuh. Kalau yang pernah ngalamin tuh tahu betul rasanya gitu. Dinasehatin tuh enggak mampan karena memang bukan obatnya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya dia terikat pada energi dirinya itu di sini gitu loh. Disuruh sabar. Loh, sabar bagaimana? Dia sedang bersedih kok disuruh sabar. Harusnya itu diurai bagaimana
melampaui kesedihan ini dengan ilmu tentunya. Ilmunya bagaimana nanti itu kita akan pelajari nanti di Letting Go. Ini masih ngenalin gitu loh. Lah iyalah, orang lagi sakit diceramahin. Lempar bata apa gimana? Makanya tuh kalau orang nggak mengerti ilmu, itu bisa salah kasih obat dia. Orang lagi patah hati, disuruh ikhlas. Kalau patah hati itu pinginnya yang ini itu obatnya itu harusnya yang tinggal itu dibawa ke sini biar diikat, biar nggak pergi, itu obatnya. Ya, tuh. Jadi ini kalau yang belum ngalami jangan kasih saran yang kalau belum tahu ilmunya jangan kasih saran yang nggak jelas bagi yang mengalami. Cari gantinya, gantinya bagaimana? Wong dia belum punya kok. Belum ada ganti. Kalau udah ganti mah nggak akan sakit lagi. Oke ya. Jadi yang penting tuh tahu dulu. Jangan bagaimana itu soal bagaimana itu nanti di kan ada bukunya tuh Letting Go kan. Soal bagaimana itu nanti. Yang penting sekarang tuh seperti itu. Ada tahu dulu apa gitu loh. Ternyata ini yang menyebabkan ponakan saya nggak enak makan, nggak mau dia ngurung diri di kamar. Iya, sadar posisi dulu, sadar posisi diri dulu. Sadar posisi diri dulu. Malam ini kuliahnya itu. Ya, semua orang mengalami. Orang tuh ya, bahkan yang ini tuh orang ngalamin loh. Same ini, cuma orang belum tahu aja, nanti diperjelas lagi kapan-kapan. Jadi semua ini nih orang ngalamin. Kalau nggak ngalamin, udah dunia ini udah makmur. Nah, potong rambut itu bisa jadi bentuk shame tuh. Potong rambut. Itu menarik. Oh, ini berarti waktu itu aku kena di sini. Dan itu masih tersimpan tuh di dalam diri. Belum dibersihkan. Belum disucikan kembali dirinya gitu. Ya, so dianggap lurah namanya juga adaptif. Ya, dianggap lumrah karena nggak tahu ilmunya. Dan itu ya karena dianggap normal. Banyak yang ngalamin. Tapi kalau tahu ilmu, waduh, bahaya ternyata ini. Bisa jadi penyakit, bisa jadi apa? Penyakit fisik, mental, bahkan sosial gitu. Karirnya nggak pernah naik, jualan nggak laku-laku misalnya kan. Ya siapapun ya, di dunia ini kalau siapa sih yang tidak menderita gitu. Kehidupan itu kan dari penderitaan semua. Makanya kita kan belajar cari ilmunya bagaimana melampaui penderitaan itu gitu. Tentu dengan ilmu, nggak bisa dengan afirmasi. Afirmasi itu kan kalau sudah tahu ilmunya. Oke ya, sadar. Ini kita mulai sadar posisi dulu. Sadar posisi dulu. Sadar posisi. Makanya kalau baca sendiri bukunya itu nggak akan sadar posisi dia. Yang penting itu sadar posisi. Lalu fear. Ini sebagai yang terancam. Rasanya kayak apa tuh kalau sebagai yang terancam? Deg-degan, cemas. Kalau sebagai yang terancam itu bawaannya cemas, anxiety. Ya, tuh. Oke ya, ntar dulu saya ambil teh dulu, haus. Apa-apa cemas, apa-apa cemas.
Nanti ada, jadi nanti ada yang dominan, nanti itu nanti diterangkan. Nanti diterangkan. Soal dominan apa enggak nanti diterangkan. Bukunya bahasa Indonesia kan? Ini kan yang beli buku bahasa Indonesia kan? Iya, ini tapi yang belum beli nih, Kang. Oh, belum beli. Iya, Oh, iya. cepat beli. Wah. Kalau nggak beli nanti nggak sadar posisi itu 20 tahun di sini repot, terancam terus. Lihat istri ini terancam suaminya. Oh. Cepat beli. Kira udah pernah beli, tinggal baca ini. Bahasa Indonesia nanti ada beda buku itu seminggu lah. Jadi mempelajari ini. Oke ya, sebagai yang terancam. Pas datang debt collector, nah gemetar dia, cemas, nggak enak tidur. Itu berarti sebagai yang terancam. Jadi ini biar kita sadar posisi dulu. Lalu desire. Oh, cepat langsung beli. Bukunya murah kok, ada beda bukunya. Bukunya itu yang ini. Nantilah setelah kelas. Cepat beli sebelum kehabisan. Nah, desire itu sebagai yang terus-menerus kekurangan. Itu desire. Desire itu sebagai yang terus-menerus kekurangan. Nah, ini mungkin bagus. Bawaannya makan burger dan minum. Ini kekurangan terus nih. Kalau lagi merasa menderita, bawaannya banyak membutuhkan makanan. Itu desire itu. Oke ya. Nisa. Oke. Lalu ada engger. Itu sebagai yang menuntut. Sebagai yang menuntut. Jadi sebagai yang menuntut ini misalnya pas lagi, jadi dia bawaannya itu ingin balas gitu loh. Menuntut itu artinya yang ingin membalas. Tak balas gitu. Itu nuntut dia. Aku diginiin, nah itu tak balas. Makanya hati-hati dengan kemarahan ini. Ya bisa dendam, tapi intinya dorongan ingin membalas. Dorongan ingin membalas. Dorongan ingin membalas, tak balas. Yo, bisa jadi balas dendam. Terus, pride. Ini sebagai yang dominan ya. Dia dominan, dia ingin mendominasi. Sebagai yang mendominasi. Itu pride. Iya dong, kalau dia ingin balas tuh ya pasti dendam, tak balas. Jadi kalau dendam membalas tuh ada yang bergemuruh di dadanya. Jadi energinya itu energi yang mendorong tuh pokoknya balas gitu. Itu kalau anger gitu. Kalau serakah itu bisa jadi ke sini. Ke desire. Kalau serakah tuh desire, kekurangan terus-menerus gitu.
Desire kalau serakah. Tapi bisa juga serakah dalam pengertian itu semena-mena. Merampas. Kalau merampas tuh udah ada unsur pride-nya gitu. Merasa berhak merampas. Itu pride. Ada energi pride. Dan ini kalau belajar consciousness itu pertama kali nggak boleh melihat ke orang lain, tapi ini digunakan untuk meneliti diri sendiri. Posisi diri itu melahirkan watak, karakter gitu, kebiasaan, melahirkan perilaku. Jadi kalau posisi dirinya rendah, perilakunya juga ya di sini ini. Jadi sebenarnya perilaku itu tergantung posisi diri. Kenapa kok kita melihat ada orang tuh ya, walaupun dikatain, tetapi sopan banget. Ya karena posisi dirinya udah tinggi. Bukan lagi di force, tapi udah di power gitu. Tapi kenapa kita baru lihat iklan aja, bawaannya tuh pingin banting TV. Nah, itu karena posisi diri kita yang di bawah gitu. Jadi dengan mengetahui posisi diri, kita bisa membersihkan diri gitu loh. Watak bisa dirubah dong. Nggak ada watak yang nggak bisa dirubah. Semua bisa berubah. Ya, watak itu bisa diubah dengan perubahan posisi diri. Oke ya, yang force tuh udah. Yang force udah kita selesaikan ya apanya gitu. Sekarang kita naik ke yang power. Nanti kalau misalnya belum, pokoknya ini ditulis dulu apa gitu ya. Jangan, pokoknya sabar. Dalam belajar ilmu kudu sabar, bahwa malam ini kita hanya akan membahas what. Apa namanya what itu posisi-posisi diri. Oke, sadar posisi gitu. Courage. Courage ini kemampuan memilih. Kemampuan membedakan yang benar dan yang salah. Jadi kemampuan membedakan itu sifatnya laduni. Laduni itu batin kita tahu ini benar, ini salah. Jadi enggak usah baca buku. Kalau masih baca buku itu berarti belum di sini jiwanya, dirinya itu. Kalau udah di sini, courage itu enggak usah dibaca buku, dia tahu ini salah, dia tahu ini benar gitu. Jadi dia punya kemampuan mendeteksi kebenaran dan kesalahan. Itu courage itu. Dia tahu ini salah, dia tahu ini benar. Itu courage. Jadi jiwanya itu kayak punya sinyal untuk membaca kebenaran dan kesalahan. Dirinya itu udah hidup. Udah hidup sinyal membaca fujur dan takwa itu. Itu courage. Itu kalau dalam bahasa agama ini udah akil ya. 200 itu udah akil. Akil itu kan mampu membedakan yang benar dan yang salah, lalu memilih yang benar. Itu akil namanya. Kalau bahasa agama itu akil, courage ini. Jadi kalau belum mampu membedakan berarti masih di sini posisi-posisinya. Atau pada hal tertentu saya mampu membedakan, tetapi kalau pada hal yang lain saya nggak mampu, saya selalu salah. Itu berarti
pada X dia di courage, pada Y dia di force. Itu bisa seperti itu posisinya tuh. Oke ya. Lalu kita naik ke neutrality. Neutrality ini kemampuan membebaskan diri dari kemelekatan, dari kesenangan. Kalau yang ini tadi kita kembali ke sini ya, kita kembali ke force ini. 125 ke bawah itu kan penderitaan tuh. Tapi kalau 125 ini kesenangan. Nah ini 250 itu neutrality itu dia udah mampu membebaskan dirinya dari kesenangan. Desire ini, dari desire. Dan ketakutan tuh dia udah mampu lampaui. Itu neutrality gitu. Nah, mungkin di sini kita, wah, aku belum bisa sebagian melepaskan diri saya dari kesenangan ngemil, misalnya dari kesenangan main game, itu nggak apa-apa. Bagian diri kita yang belum mampu, berarti ya harus saya pakai energi neutrality untuk mampu membebaskan diri saya dari keterikatan kesenangan. Gitu. Jadi kesenangan itu awalnya dianggap memberi manfaat, tetapi setelah itu kita tidak puas. Kita merasa tidak bermakna, capek malah. Itu kesenangan. Ya, meaningless. Ya nggak bisa satu waktu, dalam beberapa waktu kita bisa beberapa posisi. Satu waktu dalam dua posisi ya gimana? Kebalik pertanyaannya ini, Nurul. Jadi dalam sehari kita bisa beberapa posisi, ya bisa saja. Ya per event, per posisi itu ya. Satu event ya satu posisi gitu. Bayangkan, itu kalau orang nggak sadar kan repot. Kalau nggak ada ilmunya kan repot. Dia nggak bisa muhasabah dirinya. Ya, dia nggak bisa muhasabah diri. Oke ya, Mbak apa Ibu ini ya? Ibu Nurul Erija Putri ini Mbak apa Ibu manggilnya? Halo? Ibu aja ya, oh Mbak. Ya, jadi keliru itu tulisannya. Per event itu, per kejadian itu pasti per posisi. Gitu. Oke ya Mbak Nurul, seperti itu. Jadi per kejadian itu per posisi, siap. Oke, jadi kesalahan harus diperbaiki. Kita naik ke willingness. Willingness itu kemampuan terhubung dengan inspirasi. Nanti ditulis loh ya, ditulis. Soalnya ini nggak ada di buku loh ini. Definisi klinis, makanya perlu diterangkan. Willingness itu kemampuan terhubung dengan inspirasi. Jadi kalau udah 310, itu dia mampu terhubung dengan inspirasi. Ya, watak itu, perilaku itu bisa diubah tergantung posisi diri, itu dulu. Kenapa kok watak nggak bisa dirubah? Itu kan ilmu lama. Karena nggak punya ilmu gitu kan. Kalau ada ilmu itu semua bisa dirubah. Wong itu kalau dalam agama Islam itu diwahyukan bisa dirubah. Semua bisa dirubah. Oke ya.
Oh, itu kan nggak punya ilmu, pameo. Tidak bisa diubah gitu. Watak itu bisa disembuhkan dengan ilmu. Dengan keinsafan, dengan tobat. Kalau nggak bisa disembuhkan, ngapain Tuhan menyuruh kita tobat? Tobat itu kan artinya mengubah watak. Ya, toh? Jadi kadang-kadang itu budaya kita memang ya jargonnya itu memang jargon-jargon yang mematikan. Seperti fear gitu kan ya. Dari kecil kita dididik untuk terancam, untuk takut. Pas lagi bayi dinyanyiin Nina Bobo. Kalau enggak Bobo digigit nyamuk, diancam anaknya biar tidur. Yo, kalau watak orang lain yo jangan ngapain suruh belajar dia. Kalau mau berubah wataknya dia harus belajar, jangan orang lain yang mengubahnya. Orang lain mah nggak bisa. Jadi kalau dia mau merubah wataknya belajar sendiri gitu. Ya kan dia anaknya harus disuruh belajar mengubah wataknya dengan ilmu. Kalau dia nggak mau berubah ya nggak bisa. Gitu. Jadi yang kalau dia mau berubah ya dia bisa berubah dengan ilmu tentunya ya biar cepat. Kalau kendalikan itu ya itu bukan ilmu spiritual itu ilmu perilaku. Kalau dalam ilmu spiritual itu bisa berubah dia. Kalau dia dikendalikan itu berarti dia tidak punya diri, itu tidak punya kebebasan memilih. Nggak, itu beda teori, beda ilmu ya. Kalau yang nggak bisa itu bukan ilmu spiritual. Ilmu spiritual itu bisa. Yang pernah belajar ilmu psikologi, ini bukan ilmu psikologi, ini ilmu spiritual. Oke ya. Terhubung dengan inspirasi. Acceptance yang terhubung dengan kasih. Acceptance itu yang terhubung dengan kasih. Itu posisinya makin tinggi dia. Posisinya makin tinggi. Oke, yang ini reason yang mampu menghubungkan maksud dengan simbol secara benar, itu reason tuh. Yang mampu menghubungkan maksud dengan simbol secara benar. Makin ke atas tuh makin kita nggak tahu. Kenapa? Kita belum sampai gitu. Ya udah itu biar bagaimana orang yang ingin berubah tapi malas itu biarin aja. Kita nggak usah urus. Ngapain kok nanyain orang. Ya udah biarin, kalau nggak mau berubah ya biarin. Yang penting kita udah tahu ilmunya. Jadi kembali lagi ke apa? Kembali lagi ke pemahaman awal bahwa ini itu buat menilai diri kita. Jangan ke orang lain. Kalau ditanyakan ke orang lain itu percuma. Nanti jatuhnya ya kita menghakimi. Jadi ini kalau dia nggak mau ya sudah, bukan udah biarin. Wah itu simbol itu misalnya fisika, udah sains, simbol itu sains, simbol-simbol sains. Kayak ini loh, E sama dengan MC kuadrat. Ini kan simbol toh. Maksudnya apa?
Kalau dia nggak paham, ya nggak akan tahu maksud dari ini. Reason itu kemampuan menghubungkan maksud dengan simbol gitu. Kemampuan menghubungkan maksud dengan simbol. Simbol-simbol itu simbol-simbol sains. Bahasa-bahasa sains misalnya E sama dengan MC kuadrat. Ini kan simbol. Maksudnya apa? Kalau dia nggak paham fisika, ya nggak akan mungkin paham gitu. Atau 3,14. Pi itu 3,14. Maksudnya apa? Nggak tahu orang, ini kan simbol. Yang tahu ya ahli matematika. Oke ya. Jadi makin ke atas tuh makin tidak makin apa ya? Karena kita belum sampai mungkin. Belum makomnya. Ya, belum levelnya. Nah, kalau di sini kan tadi kayaknya aku pernah nih bisa ngalamin nih. Nah, kalau di atas kok makin ke atas kok makin nggak dikenal, ya berarti memang belum makomnya, belum sampai ke situ. Atau udah sampai tapi belum banyak ciri-cirinya gitu. Makin tinggi ilmunya, iya. Makin tinggi itu makin tinggi ilmunya. Ilmu tentang diri ya. Makin tahu dirinya itu makin bercahaya kalau bahasa sosialnya. Cahayanya makin banyak. Oke ya, kita lanjut ke love. Iya, makin tinggi intelektualnya. Ini harus belajar sains dia. Nggak bisa nggak belajar sains. Anxiety itu ya sebagai yang terancam. Terancam dia. Oke ya, anxiety udah. Nanti kan ini dikasih rekamannya nggak, Mas? Dikasih aja ya. Oke, tak bagi aja. Nanti dibagi ini nanti apa namanya? Biar bisa Kita diulang-ulang. lanjutin dulu aja ya. Jadi ini malam ini judulnya sadar posisi dulu, sadar posisi. Ya bukan sekolah, ya harusnya sih ada ya. Tapi kan kadang sekolah juga nggak mengajarkan maksud, malah disuruh menghafal simbol. Sekolah itu cuma suruh menghafalin simbol, tapi nggak paham maksudnya. Sekolah sekarang gitu, harusnya sih ya dia harus Tanyain maksud malah dimarah-marahin. Iya, coba tanya di gurunya. Maksudnya itu apa? 1/2 kali alas kali tinggi. Pokoknya hafal aja, nggak usah tanya. Dibikin bodoh. Sekolah Indonesia itu modelnya begitu. Hafal aja simbol. Terus pokoknya manuto. Iya. Pokoknya apa artinya E sama dengan? Pokoknya hafal aja E sama dengan MC kuadrat. Nggak usah banyak tanya pokoknya. Pokoknya kalau ada ujian, kerjakan begini. Nggak usah tanya maksud, soalnya gurunya juga nggak tahu. Kak ini apa Kak ini lagi ngajar Kak ini? Pokoknya hafal aja pokoknya. Makanya kan kayak ini kan. Ini kan simbol ya. Ini simbol. Maksudnya sebagai yang terbuang. Kan saya jelaskan maksudnya gitu loh. Jadi kalau dia ada orang mengajarkan ini, nggak dijelaskan maksudnya, itu nggak paham berarti itu.
Jadi kalau ada orang kok, pokoknya kamu peace, peace, peace. Maksudnya apa? Jangan tanya maksudnya, peace aja. Lah itu berarti nggak paham dia, nggak posisinya itu nggak intelektual. Harusnya ada maksudnya. Ini kan simbol-simbol aja ini. Makanya kalau baca buku Lettinggo, hanya baca buku nggak ada gurunya, itu hanya baca simbol. Maksudnya wallahu alam, nggak akan paham maksud. Ya, toh? Jadi harus ada gurunya itu yang menjelaskan maksudnya, yang sudah tahu maksudnya. Makanya dibuatin kurikulum. Jadi kalau ada guru nggak tahu, nggak buat kurikulum, berarti nggak tahu maksudnya itu hafalan. Harus tahu maksudnya apa. Karena itu bagian dari kecerdasan. Harus mampu menghubungkan maksud dengan simbol. Ini kan simbol semua atau ini? 20 itu apa? Ini simbol ini. Maksudnya nanti besok diterangkan. Makanya di komunitas ini 2 tahun belum selesai ini menjelaskan maksudnya. Karena panjang ceritanya. Kalau dihafal kan gampang nih. Seret. Tapi maksudnya apa? Nah itu lama dia. Oke ya. Love yang mampu terhubung dengan semua aspek kemanusiaan. Makin tinggi dia love tuh, dia mampu terhubung dengan seluruh aspek kemanusiaan. Lettinggo masuk kurikulum, nanti guru BP-nya nanti pengangguran, Pak. Ini nggak diajarkan di kampus, Pak, ilmu kayak gini. Ini ilmu-ilmu yang di kampus tuh nggak laku. Ya, posisinya dulu, kemampuan dirinya itu semakin tinggi, maka kemampuan dirinya itu semakin luas. Bayangkan, dia mampu terhubung dengan seluruh aspek kemanusiaan. Dia pasti bisa merasakan penderitaan orang, bisa merasakan kecemasan orang, ya kan? Itu empati namanya. Empati itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang terhubung dengan kemanusiaan. Oke. Love itu ya. Lalu ada joy. Ya empati pada apa dulu? Empati pada kesedihan kah? Empati pada perasaan bersalah orang? Empati pada apa dulu? Karena aspek kemanusiaan itu keseluruhan ini. Mungkin empati pada kesedihan bisa, tapi empati pada apati belum bisa, berarti belum 500. Belum cukup 500. Iya, naiknya itu per level semakin tinggi, semakin banyak ilmu laduni yang dia kuasai. Saya sendiri yang nggak kuliah, tapi tahu karena saya belajar ini puluhan tahun. Makanya tahu dia. Jadi sebenarnya itu diri kita itu laduni dia. Sudah ada ilmu. Asalkan posisinya benar gitu. Kalau posisinya salah ya nggak dapat ilmu, dapat penderitaan dia. Oke ya. Jadi kalau hanya bisa empati ke salah satu ini itu ya itu salah satu tapi belum keseluruhan. Padahal tuh love tuh pada seluruh aspek kemanusiaan. Keseluruhan.
Makanya harus satu-satu dipelajari biar bisa empati kepada seluruh, biar bisa 500. Lalu joy. Joy itu yang mampu terhubung dengan seluruh aspek makhluk hidup. Kalau tadi kan hanya kemanusiaan, sekarang itu makhluk hidup. Mampu terhubung dengan tumbuhan, mampu terhubung dengan ya, binatang gitu. Itu makanya orang-orang dulu itu kalau sakit dia nggak perlu laboratorium buat nyari obat, tinggal tanya pohon ini kamu itu fungsinya apa diciptakan Tuhan. Oh ini fungsi saya buat menyembuhkan kejombloan misalnya, buat menyembuhkan diabetes. Itu orang dulu itu begitu karena dia tingkatnya di sini waskito. Waskito itu. Joy ini tingkatan waskito. Jadi orang, aku kok udah joy ya, memang kamu waskito. Sekarang itu orang kan gitu ya. Bawa emosinya ke joy. Bukan. Ini ke level waskito. Waskito itu mampu terhubung dengan alam, dengan seluruh makhluk. Oke ya. Makin tinggi itu makin bisa ngomong sama semut. Semut, kamu obatnya apa? Itu salah satu ya, salah satu gitu. Kayak Panji itu ya dia ada unsur pada ular, tapi kan pada yang lain enggak. Ya, mampu terhubung dengan semua makhluk. Artinya iya, dia punya kepekaan dengan makhluk itu. Dia bisa tahu ini itu fungsinya ini. Jadi sebenarnya kemampuan itu alami gitu loh. Karena itu di dalam diri kita. Kalau jin tuh enggak lain lah. Itu dimensi yang bawah dia. Jin itu di bawah. Mungkin dia minus ya. Kalau jin itu frekuensinya mungkin minus. Enggak, bukan yang minus. Tapi kalau yang enggak itu contoh aja misalnya. Jadi kalau joy itu diri kita mampu terhubung dengan makhluk hidup. Bukan makhluk halus. Makhluk yang hidup gitu loh. Yang hidup itu ya dalam definisi sains loh. Biologi gitu, makhluk biologi. Jangan ke jin-jin, itu bukan makhluk hidup. Itu makhluk astral. Oke ya. Yang peace ini sebagai semesta. Wah ini makin apa itu ya? Sebagai semesta. Enlightenment ini sebagai keilahian. Bukan sebagai Tuhan loh ya. Sebagai keilahian. Sebagai keilahian dia. Jadi kalau di agama tuh keilahian tuh kakinya ya kaki apa ya kan ada ayatnya tuh. Matanya ya penglihatan Tuhan. Ya, atau kupingnya ya pendengaran Tuhan, itu sebagai keilahian semua. Jadi malam ini kita fokus dulu, tahu oh ada posisi seperti itu ya di dalam spiritual ya. Sehingga teman-teman tuh kalau memang tertarik ya ya enggak, bukan apa namanya, ini nih ilmu pengetahuan diri gitu loh. Kalau tahu sumber tambang kan pasti dia pakai alat kan.
Kalau pakai alat nggak joy itu. Dia harus nggak usah pakai alat. Pakai dirinya aja itu udah tahu, oh ini ada emasnya nih. Nggak usah pakai survei, pakai alat. Nggak usah pakai alat. Hawkins tuh hampir di 900. Hawkins tuh udah di sini. Hampir 900. Ada yang bilang dia udah hampir 1000. Makanya dia bisa tahu semua dia ini. Dia bisa, karena dia terhubung gitu. PIS itu sebagai semesta. Bukan sebagai semesta. Emosinya itu bliss, hening. Contohnya nggak bisa dicontoh, kalau belum sampai nggak bisa dicontohin. Ini harus dialami sendiri. Ya nggak tahu saya gurunya siapa. Baca di ininya ya, baca di biografi apa namanya, di daftar pustakanya itu tuh gurunya semua tuh. Baca daftar pustakanya. Hawkins tuh 3 tahun dia udah merasakan keilahian. Kita 3 tahun tuh masih kencing di celana. Mungkin 3 tahun tuh udah mampu terhubung ya, tapi belum kuat, tapi dia udah mampu berpikir. Kalau kita 3 tahun tuh masih ngumpul di celana. Oke ya, itu dulu malam ini. Sadar posisi. Jadi ada posisi-posisi itu gitu. Ya mungkin bawaan lahir ya. Pokoknya itu kita nggak usah kayak ini dulu lah. Kita fokus ke diri kita dulu. Kita sibuk ngurus Hawkins, kita ternyata masih di sini. Harusnya ke sini. Oke ya, jadi malam ini kita sudah menjelaskan ini maksudnya ini gitu ya. Nanti bisa diulang-ulangi di rekaman. Lebih jelas tuh penjelasan tentang ini bisa baca di buku Power versus Force, atau buku Hawkins tuh banyak. Ada Power versus Force, ada Letting Go. Banyak bukunya. Yang diterjemahkan tuh udah ada 3 di Indonesia. Nanti bisa, kalau yang paling murah Letting Go. Jadi teman-teman ini memang mesti ya dipelajari mendalam, yang nggak bisa hanya sekedar 1 kali. Karena ini tentang posisi diri dan bagaimana mentransendensikan, mengevolusikan, menaikkan gitu. Satunya lagi Transcending Level of Consciousness, TLOC. Nanti terbit di bulan Agustus TLOC ini. Pauki yang mana? Ada Pauki ya? Ada masuk, Pauki. Ya. Jadi ini kita bahas malam ini
Sadar posisi dulu. Transcending level of consciousness. Kelas saya baru BOB kelasnya, nggak banyak. Itu aja materinya, pesertanya banyak sekali ya. Ya, Transcending Level of Consciousness itu nanti terbit di bulan Agustus. Jadi keseluruhan buku Hawking itu hanya, dia akan nulis buku ada 11. Itu hanya memperjelas yang ini semua aja. Jadi dia nggak pindah-pindah bukunya tuh. Fokus aja membahas sedalam-dalamnya ini. Makanya dibahas 2 tahun tuh belum tuntas. Hawking aja membahasnya 12 tahun tuh juga belum selesai gitu. Karena tentang diri kita sendiri gitu. Lah gimana nggak berpengaruh pada kesehatan? Jiwa kita dikuasai oleh, jadi bukan hanya pada kesehatan sebenarnya. Ya pada kebahagiaan juga. Ya bukan pelatihan, kita komunitas. Kalau pelatihan tuh nggak bakal selesai. Mau karena ini lama. Naiknya itu dikit-dikit per 5 poin. 5, 10, 15, 20. Iya, bukan pelatihan. Dia mesti, kita di komunitas makanya tuh. Kita bikin komunitas namanya tuh kayak komunitas, kayak grup studi, study group, kayak apa ya. Jadi kalau ada masalah ke kantor atau difasilitasi gitu. Jadi bukan pelatihan, ini nggak usah dipelatihankan ini. Ini bukan keterampilan yang bisa dipelatihan, tapi ini harus diilmui. Makanya kita bikin komunitas belajar gitu. Bukan ini susah ini nggak bisa dipelatihankan karena ini harus diilmui. Ini bukan keterampilan yang bisa dilatih, tetapi ini harus diilmui. Ya karena nggak tahu. Nanti gabung komunitas tuh kita ada kuliah-kuliah online-nya. Nanti hubungilah ininya ya. Hubungi Mas Camim atau Mbak Yum, Rotul. Jadi itu dulu lah. Malam ini kita fokus di level dulu ya. Sebagai yang gitu. Nanti biar nggak terlalu malam, ini kita sudahi dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Kalau yang beli buku Lettinggo itu ada kelas beda buku gratis. 1 minggu belajar gratis, beda buku, nanti disiarkan bisa diulang-ulangi. Jadi memang kita lebih banyak beda buku, lebih banyak belajar gitu ya. Karena ini memang ilmu, nggak bisa di latihan 2 hari, di sertifikasi nggak bisa, karena ini luas. Teman-teman yang pingin kelasnya murah-murah kok, ada 200. Karena memang, tapi belajarnya setahun. Kelasnya itu ada 275. Belajarnya itu 1 tahun. Jadi nggak kayak motivasi belajar 2 jam. Enggak, kita memang ini ilmu. Jadi kayak kelas BOB itu bayarnya 275.000. Kelasnya 1 tahun. Jadi biar alam belajarnya. 1 tahun belajarnya. Kayak beda buku, beli bukunya 120. Di beda buku itu per paragraf. Biar bisa diulang-ulangi. Karena ini ilmu. Rapi. Oke ya, harapan saya sih teman-teman ya, paling murah itu beli Lettinggo, ikut bedah buku, nanti dibedah per paragraf. Atau ikut lebih dalam lagi yang harga ini. Tadi harus siap belajar, kalau hanya sekedar ikut-ikutan nggak usah, karena ini beban belajarnya lama. File kuliahnya itu mungkin udah ada 40 video ya Mas Camim ya? Iya, udah. Kang. Iya, udah ada 40 video.
Jadi kalau nggak siap belajar, jangan. Karena ini kita memang, walaupun harganya segini, itu videonya udah 40. Dan satu video itu bisa 1 jam, 2 jam. Tuh. Rata-rata 2 jam. Rata 2 jam. Oke ya, teman-teman. Mudah-mudahan dengan mengetahui ilmu ini, teman-teman harusnya itu harus mastering gitu. Harus kuasai. Kenapa? Kalau satu orang menguasai, dia bisa ngajarin keluarganya kok. Ajarin keluarga. Biar dia jenius. Biar dia bisa jadi tabib. Ya, atau kalau tabib, nggak perlu sekolah kedokteran, tabib. Dia tahu rempah-rempah ini buat ini kan, tabib. Saya aja dikira kuliah. Saya nggak kuliah, saya. Mama mati. Ya, Saya nggak ya. kuliah. Yes, Saya hanya memperdalam ini aja sama guru saya gitu. Dan kita ada kurikulumnya. Oke ya, terima kasih. Ini udah 9:30, udah 1,5 jam lebih. Di wilayah timur nih udah 10:30, di Papua udah mau dini hari. Hampir 2 jam kan. Iya, terima kasih atas teman-teman. Nanti salam, saya belum